Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menjelaskan apa itu tanah sebagai objek survei. Saya adalah Claresta Delsadigeni, mahasiswi jurusan Geografi angkatan 2021 dengan NIM R1B121015. Lanjut, profil saya merupakan mahasiswi jurusan Geografi yang lulus pada seleksi tahap kedua melalui jalur SBMPTN. Saya dinyatakan lolos di jurusan Geografi pada tahun 2021. Saya menamatkan pendidikan di SD Negeri 6 Napabalano, kemudian melanjutkan di SMP Negeri 1 Rasalepa, dan terakhir saya melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 4 Raha. Sebelum berlanjut kepada bagaimana tanah sebagai objek survei, ada baiknya terlebih dahulu kita mengetahui bagaimana latar belakang tanah sebagai objek survei itu sendiri. Nah, setiap lokasi memiliki jenis tanah yang berbeda-beda, di mana jenis tanah tersebut sangat mendukung kehidupan, khususnya pada bidang pertanian. Dengan adanya perbedaan jenis tanah, maka berbeda pula klasifikasi tanah pada tiap lokasi, di mana jenis tanah tersebut dapat mempengaruhi kemampuan lahan, kesesuaian lahan, dan cara pengelolaan lahannya. Untuk itu, perlu dilakukannya survei tanah dan evaluasi lahan. Survei tanah dan evaluasi lahan di sini ditujukan untuk mengklasifikasi atau membedakan setiap tanah yang berada di permukaan bumi, karena setiap lokasi itu pasti memiliki jenis tanah yang berbeda-beda. Lanjut kepada pengertian tanah. Tanah adalah lapisan permukaan bumi berupa himpunan mineral, bahan organik, dan endapan-endapan yang tersementasi, terikat secara kimia, satu sama lain disertai zat cair dan gas yang mengisi ruang-ruang kosong di antara partikel padat tersebut. Setelah dilakukannya survei tanah dan evaluasi lahan, akan dilahirkan sebuah output, yaitu sebuah peta tanah. Seperti yang kita ketahui, peta tanah merupakan peta yang dibuat untuk menggambarkan sebaran taksa tanah dalam kaitannya dengan kenampakan fisik dan budaya dari permukaan bumi. Pada setiap peta tanah akan digambarkan garis-garis batas delineasi tanah yang dijumpai di lapangan. Dari pengertian peta-peta tanah tadi dapat ditarik beberapa jenis peta tanah. Ada klasifikasi peta tanah bersimbolkan titik atau point soil maps, di mana peta ini menunjukkan lokasi titik-titik pengamatan yang sesungguhnya dilakukan, disertai dengan nama taksa kelas tanah atau satu lebih sifat-sifat tanah. Peta ini memberikan beberapa keuntungan, yaitu dapat menyajikan secara langsung apa saja dan di mana telah dilakukan pengamatan. Nah, dari peta ini kita dapat mengetahui di mana saja lokasi titik pengambilan sampel dan lokasi survei tanah berlangsung. Yang kedua ada peta tanah poligon kelas areal. Nah, peta ini menggambarkan daerah survei yang dibagi atas beberapa poligon dengan menggunakan garis batas secara tegas. Masing-masing poligon diberi simbol dengan nama kelas dan tiap-tiap kelas dijelaskan dalam legenda. Hampir semua peta survei tanah disajikan dalam bentuk peta dalam kelompok ini dan dapat disajikan dengan model vektor dalam sistem informasi geografi. Yang ketiga ada peta lapangan kontinu yang dibuat dengan metode interpolasi. Peta ini umumnya disajikan dengan isoline atau pada grid halus model raster. Peta ini memperlihatkan kontinuitas sebaran sifat tanah yang diduga dengan jalan interpolasi. Secara konsep, peta ini memenuhi model kontinu dan variasi spasial. Tidak ada batas tegas. Semua variasi yang memotong landscape dianggap kontinu. Kemudian yang keempat adalah peta lapangan kontinu yang dibuat melalui pengamatan langsung di seluruh daerah survei. Pada peta ini terdapat pengukuran aktual yang dilakukan pada tiap-tiap titik. Peta ini umumnya disajikan dalam peta berbentuk grid. Peta ini memperlihatkan sebaran sifatnya kontinu yang
Poin selanjutnya adalah peta menurut cara penyajian. Sebuah peta pada dasarnya adalah suatu representasi gambaran unsur-unsur atau kenampakan abstrak objek-objek yang dipilih dari permukaan bumi. Dari hal tersebut dan definisi tersebut dapat ditarik 3 kesimpulan penting yang harus dipahami, yaitu 1. Adanya penggambaran objek yang terdapat di muka bumi melalui simbolisasi. Kemudian yang kedua, adanya proyeksi dari permukaan bumi yang berbentuk tidak datar ke dalam bidang datar. Yang ketiga, objek-objek yang digambarkan diperkecil dengan skala. Skala ini dapat diatur sesuai dengan keinginan pengguna. Kerancuan dalam masalah perpetaan ini mengakibatkan perbedaan dalam sistem penyajian data dan informasi penataan ruang wilayah. Untuk itu, setiap peta yang disajikan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku menurut peraturan dan harus sesuai dengan sistem informasi geografi. Kemudian survei tanah berdasarkan intensitas pengamatan dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama, pengamatan intensif. Survei dengan intensitas tinggi melibatkan pengambilan sampel tanah yang lebih sering dan mendalam di berbagai lokasi wilayah yang diteliti. Ini mungkin melibatkan analisis fisik, kimia, dan biologi tanah yang sangat rinci. Pengamatan intensif ini sangat lebih spesifik dan lebih kompleks. Kemudian yang kedua ada pengamatan sedang. Survei dengan intensitas sedang melibatkan pengambilan sampel tanah secara berkala di seluruh wilayah, akan tetapi dengan jarak yang lebih besar antara lokasi pengamatan. Analisis tanah ini biasanya mencakup tentang tekstur tanah, pH, kandungan unsur hara, dan drainase. Yang ketiga, pengamatan rendah. Survei dengan intensitas rendah terbatas pada pengamatan tanah yang sangat umum dan luas, mungkin hanya mencakup data dasar seperti jenis tanah dan topografi. 4. Survei pencitraan tanah menggunakan remote sensing dan teknologi drone yang dapat memberikan informasi karakteristik tanah di wilayah yang luas tanpa pengambilan sampel tanah fisik secara langsung. Berdasarkan teknik pelaksanaannya, survei tanah itu dapat dibagi menjadi beberapa macam, yang terdiri atas survei lapangan, survei morfologi, survei fisik, pengambilan sampel tanah, analisis laboratorium, analisis kimia, dan terakhir analisis tekstur. Dalam melakukan hal tersebut, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, keadaan drainase, kedalaman tanah, erosi, tekstur tanah, keadaan batuan, warna dan karatan, aspek kesuburan yang meliputi pH dan salinitas, konsistensi tanah, dan relief mikro. Terakhir, ada klasifikasi tanah dan teknik survei tanah. Klasifikasi tanah merupakan sebuah subjek yang dinamis yang mempelajari struktur dari sistem klasifikasi tanah, definisi dari kelas-kelas yang digunakan untuk penggolongan tanah, kriteria yang menentukan penggolongan tanah, hingga penerapannya di lapangan. Ada 5 faktor utama yang membuat klasifikasi tanah dapat terjadi. Yang pertama adalah bahan induk tanah, iklim, makhluk hidup, relief permukaan bumi, dan waktu. Terakhir, tentang sistem atau cara pengamatan tanah di lapangan. Menggunakan 3 metode. Yang pertama metode grid, yaitu pengamatan yang secara teratur pada jarak tertentu di seluruh area survei. Yang kedua, metode interpretasi foto udara. Pengamatan di lapangan ditunjukkan mengetahui atau memerinci pola-pola dalam satuan fisiografi. Dan tempat pengamatannya ditentukan sebelum survei. Yang ketiga ada metode bebas, yang pada dasarnya tempat pengamatan ditentukan oleh surveyor langsung di lapangan dengan persyaratan yang meliputi kemampuan surveyor, tujuan, ketersediaan peta dasar, dan keadaan setempat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai tanah sebagai objek survei. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.